Halo Bedikers, Tentara Nasional Indonesia adalah saksi lahirnya bangsa Indonesia. Korps militer turut andil dalam meraih kemerdekaan dari penjajah. Hal ini membuat kita penasaran bagaimana transformasi TNI dari masa ke masa hingga kini mengemban tugas menegakkan kedaulatan negeri. Dan daripada penasaran, mari kita bongkar. Semua orang sudah tahu kalau Tentara Nasional Indonesia alias TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Tapi tak banyak yang tahu, TNI dikenal bermula dari perkembangan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat, disingkat BKR. BKR dibentuk 22 Agustus 1945, hanya 5 hari setelah proklamasi kemerdekaan RI. Selanjutnya, tanggal 5 Oktober 1945, nama BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Inilah tanggal yang pada akhirnya ditetapkan sebagai hari lahirnya TNI. Selanjutnya, nama Tentara Keamanan Rakyat sempat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan akronim sama 7 Januari 1946. Tak lama berselang, untuk memperbaiki susunan sesuai dengan dasar militer internasional, nama TKR kembali berganti menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pergantian nama dari TKR menjadi TRI terjadi pada tanggal 26 Januari 1946. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat yang lain, maka tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI. Dan pimpinan TNI pertama dipegang oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selanjutnya, pada tahun 1949, negara Republik Indonesia sempat berganti menjadi Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS. Hal ini membuat haluan Angkatan Perang TNI bergabung dengan Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL yang saat itu disebut sebagai Organisasi Angkatan Bersenjata dan dibentuk sebagai Tentara Pertahanan Koloni Hindia Belanda, yang dibentuk pada tanggal 14 September 1814, sehingga terbentuklah Angkatan Perang RIS atau APRIS di tahun yang sama. Tepatnya pada tahun 1950, negara Republik Indonesia Serikat lagi-lagi berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Pada perkembangannya, ada usaha untuk menyatukan organisasi Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara sehingga pada tahun 1962 terbentuklah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disingkat ABRI. Ini adalah again yang penting dalam sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara atau disebut dengan Polri. Pada masa awal Orde Baru, unsur angkatan perang pernah disebut dengan Angkatan Darat Republik Indonesia atau ADRI, Angkatan Laut Republik Indonesia yang disingkat ALRI, dan Angkatan Udara Republik Indonesia yang disebut AURI.
Namun sejak Oktober 1971, sebutan resmi Angkatan Perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sehingga setiap angkatan disebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Nah, di era reformasi setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan difungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini pula yang menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Kini tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan hingga saat ini, telah dibentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta difungsi ABRI dihilangkan. Dan nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia. Wah, doyan ganti-ganti nama juga ya tentara kita? Jadi penasaran yang doyan banget ajukan pergantian nama? Siapa aja sih?